Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau menikmati hadirat-Nya malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Satu kesempatan lagi untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Semuanya karena kasih, anugerah, rahmat-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Biar malam hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu, bahkan kami boleh menikmati setiap firman-Mu ya Tuhan. Yang sungguh-sungguh boleh memerdekakan setiap kami. Memberikan kekuatan untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh Juru Selamat kami, Bapa kami, sahabat kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita datang sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Kami bawa pujian kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan
ku nyatakan, besar setiamu, Tuhan di hidupku. Besar setiamu, Engkau juru selamatku. Yesus, Kau sumber kemenanganku, sumber pengharapanku. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Yesus, nama yang memberikan kemenangan, nama yang memberikan pemulihan, nama yang memberikan kesembuhan. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Oh, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku. Mari dengan segenap hati, dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu, Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamat. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu, Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Setiap janji-Mu, kemenangan kami, yes, selamanya kan ku nyatakan, kan ku nyatakan, besar setiamu, Tuhan di hidupku. Oh, terima kasih ya Tuhan. hati kami kasih-Mu besar, Tuhan. Tiada terhitung kebaikan-Mu, pertolongan-Mu. Kau selalu ada dalam kehidupanku. Kau tak pernah tinggalkanku sendiri, Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, pertolongan-Mu yang sungguh nyata. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Yes. Terima kasih Tuhan. Oh, begitu dalam, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam
kasih-Mu kasih Tuhan tiada terhitung, tiada terhitung, kesetiaan-Mu kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari dengan segenap hati kita naikkan sama-sama bagaikan langit yang membentang. Rasakan kasih-Nya mengalir. Luas kasih-Mu ya Tuhan, tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Yesus, sungguh kami merasakan pertolongan demi pertolongan Tuhan nyata atas setiap kami, umat-Mu ya Tuhan. Bahkan kesetiaan Tuhan sampai saat ini, Tuhan terus menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas. Nikmati kasih-Mu ya Tuhan, tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Yesus. Kami berseru hanya kepadamu, Yesus, yang kami percaya, yang kami pegang teguh, hanya nama-Mu Tuhan. Kami meletakkan setiap pengharapan kami di dalam tangan-Mu, dalam setiap perkara atas hidup kami Tuhan. Kami tahu kepada siapa hati kami menyembah, sebab kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib. Kami percaya Tuhan. Oh, biar malam hari ini
Kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu, Engkau yang jamah setiap kami. Tuhan, dimanapun kami berada, mari bawa setiap hati kami masuk lebih dalam menikmati kasih-Mu Tuhan. Ajar hati kami berseru hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Ajar hati kami meletakkan setiap pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Oh, sumber kekuatan hidup kami, sumber kekuatanku, pengharapanku hanya dalam nama-Mu Yesus. Mari berseru hanya di dalam namanya. Aku percaya Engkau ajar, Tuhanku ajar, amin. Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya, percaya Engkau dahsyat, Tuhanku dahsyat. Kau Tuhan, Kau turun tangan, amin, memberkatiku. Bersama mari, aku percaya Tuhan, Tuhanku ajar. oh, Kau turun tangan memulihkan. Sebab hati kami Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, amin, memberkatiku. aku percaya, Aku percaya Tuhanku yang kami ajar. percaya Engkau, Kau turun tangan, oh, memulihkanku. kami percaya Aku percaya Tuhan, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, memberkatiku. hati kami percaya penuh hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya penuh, kami beriman, kami tahu bahwa Engkau pemegang seluruh hidup kami Tuhan. Kami berpegang teguh pada satu pribadi yang kami pegang teguh. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau yang mampu segala perkara atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu, yang sanggup lakukan setiap perkara hanya dalam nama-Mu Yesus. Ini setiap iman kami, lebih lagi kami mau nyatakan di hadapan Engkau. Aku percaya Tuhan, Tuhanku ajar. Kau turun tangan Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya, Aku percaya Engkau dahsyat, Tuhanku dahsyat. oh, Kau turun tangan, memberkatiku. Lagi bersama mari katakan, Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, memberkatiku. Tuhan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan, memulihkan. sebab hati kami Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, memberkatiku.
kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan kembali Engkau kumpulkan kami di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, kesehatan, kekuatan terus Tuhan berikan buat kami. Ajar kami untuk terus Tuhan berjalan dalam kebenaran firman-Mu, hidup sesuai dengan tuntunan-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita boleh berjumpa kembali malam ini di Mezbah Doa. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan kita akan melanjutkan, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya ingin bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu agar iman percaya kita kepada Tuhan terus dikuatkan ya. Iya, saya bacakan satu kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie. Saya mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan yang selalu kami alami. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika dan suami saya Darwin. Ya, kami dari Jakarta. Kami memiliki 3 orang anak dan saya mau bersaksi untuk anak saya yang ketiga. Ya, yang bernama Simon Sehehan. Ya, jadi anak saya ini lahir 2018 yang lalu. Ya, dan Simon ini ketika lahir memiliki berbagai macam keistimewaan. Ya, pertama dia tidak bisa membuang air besar karena ya pembuangan anusnya itu sempit. Alat vitalnya bentuknya tidak seperti anak laki-laki normal. 3 jantungnya saat lahir sudah bocor. Lambungnya juga tidak normal, posisinya horizontal. Bahkan batok kepala atau tengkorak kepalanya rapat sehingga tidak memiliki ubun-ubun yang normal. Bahkan ketika lahir berat badannya hanya 1,7 kg. Wow ya. Luar biasa ya saudara. Bagaimana ya, kalau sampai hari ini anak ini bisa ada semua pasti karena kemurahan Tuhan. Kalau kita melihat ya bagaimana dia dilahirkan dengan keadaan kondisi yang tidak normal. Karena lubang anusnya sempit, saat berusia 4 hari dia harus dilakukan operasi pembedahan untuk ya diberikan pengganti yang baru anus lewat perut. Istilah kedokterannya adalah kolostomi. Dan ia dirawat di ruang NICU selama 3 minggu ya. Dan pernah dalam kondisi kritis sampai dokter sudah hopeless dan meminta kami untuk mengikhlaskan. Saya hanya bisa memanggil nama Tuhan, berserah kepada Tuhan. Singkat cerita, kami meminta pihak rumah sakit agar anak kami dirawat di rumah dengan pertimbangan biaya. Kejadian ini kami rasakan sebagai proses Tuhan. Pikiran kami berkecamuk. Ya, di satu sisi kami malu dan tidak terima dengan kejadian ini dan saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini? Di saat menjaga anak saya ini, ya saya membuka YouTube dan saya menemukan ya khotbah Ibu Debbie. Dan saya mendengar kesaksian di mana ibu sekeluarga mengalami kecelakaan lalu lintas yang begitu hebat. Padahal saat itu ibu mau pelayanan. Saya dan suami ditegur Tuhan dan puji Tuhan hari-hari ini kami semakin giat mencari Tuhan. Dan kami menyadari bahwa sebagai murid Kristus kita bukan hanya sekedar berdoa, datang beribadah di gereja dan menjadi sebuah ritual keagamaan. Tetapi lebih daripada itu kami harus mengalami Tuhan secara pribadi. Amin ya. Puji Tuhan lewat Mezbah Doa dan Mezbah Syukur ya itu sudah banyak mengubah kehidupan kami. Dan kami memohon kepada Tuhan agar kami diberi kesabaran, tidak emosi, tidak menyimpan dendam, kepahitan dan terus belajar untuk hidup dengan rendah hati. Amin. Bersyukur puji Tuhan saat ini anak kami sudah berusia 5 tahun. Walaupun badannya kecil dan belum bisa berbicara, bahkan berjalan seperti anak lainnya, kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan sampai hari ini ya anak ini masih hidup, tidak seperti prediksi dokter sebelumnya yang mengatakan bahwa tidak ada harapan untuk hidup bagi dia.
Walaupun belum bisa berbicara tetapi responnya baik. Saya percaya semua karena Tuhan Yesus yang hebat dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Demikian kesaksian kami. Terima kasih Ibu Debbie, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin ya. Saudara, ya puji Tuhan ya, kita percaya bahwa semua yang terjadi di hidup kita itu bukan secara kebetulan. Tadinya ibu bertanya kenapa. Tapi dari salah satu khotbah saya, ibu boleh menemukan jawaban bahwa ya seringkali memang Tuhan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi agar hidup kita dan iman kita semakin dikuatkan. Bukan saja ketika kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, tapi justru di saat kita harus menjalani sesuatu yang rasanya tidak enak, tidak baik, disitulah kita harus bersyukur ya. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita kemarin sudah melihat bagaimana Yosia ketika dia mendapat ya laporan bahwa kitab Taurat ditemukan, dia membaca, dia kumpulin semua rakyat, semua tua-tua, lalu dia bikin sebuah perjanjian baru di hadapan Tuhan bahwa mereka akan mengikuti Tuhan sungguh-sungguh dan akan meninggalkan segala dosa kejahatan nenek moyang yang pernah dilakukan. Bahkan Hizkia ya dia merendahkan diri di kaki Tuhan. Ya, dia minta kepada Tuhan agar Tuhan boleh mengampuni dan meluputkan bangsanya dari segala murka Tuhan. Dia memanggil semua tua-tua yang ada di Yerusalem dan Yehuda, kemudian dia memanggil semua orang tua, ya, orang muda, besar, kecil, miskin, kaya, untuk semua ayo kita bikin perjanjian di hadapan Tuhan agar kita hidup menurut peraturan-peraturan Tuhan. Bahkan bukan hanya itu saja, ya Yosia juga dia merobohkan semua tembok-tembok, ya semua kuil-kuil, semua berhala-berhala yang dibangun oleh raja-raja yang sebelumnya. Ya, dia melakukan semuanya itu, dia hancurkan semuanya itu. Ya, dia robohkan semua ya praktik-praktik berhala di dalam bangsanya, bahkan dikeluarkan semua rumah-rumah penyembahan yang dulu dimasukin ke bait ya Tuhan. Ketika Yosia menyadari bahwa kondisi bangsanya itu sangat mengerikan ya, dia menyadari bahwa kehidupan rohani ya dari Yehuda itu sangat mengerikan dan banyak melakukan dosa. Dia melakukan sesuatu dan bertindak untuk mengubahnya. Ya, tidak cukup kalau hanya mengatakan bahwa kita ini percaya kepada ya firman Tuhan. Namun lebih daripada itu kita harus berespon dengan tindakan untuk melakukan apa yang dituntut ya oleh firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan inilah yang dilakukan oleh ya Yosia. Dia bukan hanya mendengar tapi dia melakukan. Bahkan dikatakan dia merobohkan tiang-tiang Asyera yang memalukan yang didirikan di bait suci Tuhan oleh Raja Manasye yang jahat. Ya, karena Asyera itu sering dikenal sebagai dewi laut atau istrinya dewa Baal ya. Dia adalah dewi yang utama bagi orang-orang Kanaan. Penyembahan Asyera itu memuja kepada perlakuan penyimpangan seksual ya, dan juga perang disertai dengan prostitusi, saudara ya. Dan itu dihancurkan semua oleh Yosia ketika dia naik menjadi raja. Saudara, ya apa yang Tuhan mau dari hidup kita ketika kita mengaku kita mengikuti Tuhan, maka ya kita harus membereskan dulu semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus buang semua yang tidak berkenan, bersihkan hidup kita, bersihkan hati kita, ya supaya Tuhan boleh berkenan tinggal di hidup kita. Itu yang dilakukan oleh Raja Yosia, saudara. Ya, dan tadi malam kita sudah membaca ya sampai ayat yang ke-10, bahkan Yosia memecat semua nabi-nabi palsu yang dulu dipanggil oleh raja-raja Israel, raja-raja Yehuda untuk kepentingan mereka. Ya, itu dipecat semua oleh Yosia dan dia melarang nabi-nabi palsu itu datang untuk mempersembahkan korban. Ya, dan kemarin kita sudah membaca sampai ayat yang ke-10. Hizkia juga menajiskan, ya dikatakan di sana Tofet. Dia menajiskan Tofet,
yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Kalau saudara pernah ke Israel, kita akan melewati yang namanya lembah Ben Hinnom atau yang dikenal dengan lembah neraka. Ya, itu arahnya ada di bawah, kita bisa lihat. Ya, dan di situ kenapa disebutkan lembah Ben Hinnom lembah neraka? Karena pada zaman dulu raja-raja Israel itu ya mereka membunuh anak-anaknya, dibakar dalam api di tempat itu, di lembah Ben Hinnom itu, di lembah neraka itu. Ya, dan Raja Yosia menajiskan tempat itu, tidak boleh lagi ada hal-hal yang seperti itu di situ. Ya, dan pada waktu itu anak-anak dibakar sebagai korban api untuk dewa Molok. Ya, ayat yang ke-11, dibuangnyalah juga kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat ya bilik Natan Melek di sana dikatakan. Jadi semua yang berbau berhala ya dimusnahkan oleh Yosia, saudara. Dia membuang ya, dikatakan di sana ya semua dewa-dewa ya yang ditaruh di depan pintu masuk ke rumah Tuhan, dewa matahari ya semua dibuang oleh Yosia. Ya, dan dikatakan di sana diletakkan dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. 12 mesbah-mesbah yang ada di atas soto tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan. Di sana lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. 13 bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, ya di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Asitoret dewa kekejian sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbunnya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Kita lihat saudara, ya memang untuk melakukan hal ini tidaklah mudah. Kenapa? Karena itu berarti Yosia harus berhadapan dengan rakyat yang mereka sudah terbiasa melakukan hal itu selama ini. Mereka sudah terbiasa mempersembahkan korban di lembah Hinnom, membakar anak laki-laki. Mereka sudah terbiasa beribadah kepada ya Dewi Asyera, kepada dewa Molok, dewa Baal. Ya, dan untuk melakukan itu, menghancurkan semuanya itu diperlukan keberanian ya dari seorang raja, karena dia pasti akan berhadapan dengan rakyat yang akan menganggap itu adalah ya satu hal yang sangat jahat, menghancurkan penyembahan-penyembahan mereka. Tetapi Yosia berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Apa yang dituliskan dalam hukum Taurat dibaca olehnya, dikatakan jangan ada padamu Allah lain yang kamu sembah. Ya, dan itu tidak mudah memang, tapi ya dia melaksanakannya dengan ya sebuah keperkasaan yang dari Tuhan, dan dipecahkannya semua tugu-tugu berhala. Bukit Zaitun di sini disebut dengan bukit kebusukan ya, karena telah menjadi tempat favorit untuk membangun kuil-kuil kafir. Salomo membangun sebuah kuil kafir, dan raja-raja lainnya membangun tempat-tempat penyembahan berhala di sana juga. Ya, jadi kita ingat saudara, Salomo dulu akibat dia menikahi ya istri-istri kafirnya, sampai akhirnya dia harus membangun rumah penyembahan bagi istri-istrinya, kuil-kuil penyembahan, dan itulah yang menyakiti hati Tuhan. Sehingga Salomo ya turun dari tahtanya karena dia melakukan yang jahat pada akhir hidupnya. Ya, dia mempersembahkan bahkan membangun kuil bagi istri-istri kafirnya itu, dan Tuhan ya tidak berkenan. Dan semua raja-raja akhirnya membangun tempat penyembahan di Bukit Zaitun yang disebut oleh Yosia bukit kebusukan itu. Ya, mereka juga semua membangun tempat penyembahan berhala di sana. Tetapi raja-raja yang takut akan Tuhan seperti Hizkia dan Yosia, mereka menghancurkan pusat-pusat pemujaan kafir ini. Dan pada zaman Perjanjian Baru, Yesus sering duduk di Bukit Zaitun dan mengajar murid-muridnya mengenai melayani, ya bagaimana harus melayani Allah saja.
Jadi Bukit Zaitun dulu disebut sebagai bukit kebusukan karena di situ banyak dibangun tempat-tempat penyembahan ya bagi dewi-dewi dan dewa-dewa ya, raja-raja Yehuda yang sebelumnya saudara. Ya, dan puji Tuhan bangsa Israel itu dikasih oleh Tuhan, mereka berdosa, Tuhan ampuni, diangkat lagi raja yang takut Tuhan, mereka berdosa lagi, seterusnya. Tapi ya itulah kasih kemurahan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka saudara ya. Ayat 15 juga mezbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Mezbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya dan batu-batunya dipecahkannya. Lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu dan dibakarnyalah tiang-tiang berhala. Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnyalah kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana, lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mezbah dan menajiskannya sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh abdi Allah yang telah menyerukan hal-hal ini. Ya, ia berkata, apakah tanda keramat yang kulihat ini? Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kulakukan terhadap mezbah Betel ini yang kau lakukan. Lalu katanya, biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya. Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang ada yang telah datang dari Samaria itu. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan, itu dijauhkan oleh Yosia dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. Ia menyembelih di atas mezbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya, lalu pulanglah ia ke Yerusalem. Bayangkan saudara, ya sampai ya Hizkia itu harus melakukan satu tindakan yang sangat luar biasa, yaitu dia membunuh semua nabi-nabi yang jahat itu. Tujuannya apa saudara? Semua imam-imam yang jahat itu harus dibunuh supaya mereka tidak menajiskan lagi, karena percuma. Ya kalau mereka itu tetap ada, mereka menajiskan lagi, mereka ada, mereka menajiskan lagi. Tapi semua itu ya memang sudah masuk dalam nubuatan Tuhan, sudah masuk dalam rencana Tuhan. Jadi saudara, kita melihat ya, susah untuk merobohkan apa yang sudah dibangun, tidak gampang. Sebaliknya ya susah untuk membangun apa yang sudah dirobohkan. Tapi demi untuk menegakkan kebenaran, Yosia harus melakukannya. Walaupun tidak gampang, dia harus membangun kembali. Ya kebenaran demi kebenaran itu tidak mudah. Tapi ya kita akan lihat bagaimana apakah Yosia berhasil membawa bangsa Israel kembali kepada jalan yang benar. Kita akan lanjutkan besok saudara. Dan kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Kau Tuhan yang terus melakukan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih yang kau ingatkan kami akan firman-Mu, bahwa kami harus terus memandang kepada Tuhan, hidup berdasarkan kemauannya Tuhan. Kami harus membangun segala yang benar. Beri keberanian bagi kami untuk menyatakan apa yang salah dan apa yang benar. Hari-hari ini tidak boleh kompromi dengan dosa. Ketika kami melihat orang lain berdosa, kami harus menegur untuk membawa mereka datang kembali kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah keberanian seperti yang dimiliki Yosia ada dalam hidup kami untuk membangun kebenaran dimanapun kami berada. Tanpa ada intimidasi, ajar kami melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mezbah doa, yang ada dalam pergumulan yang berat Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sakit Engkau sembuhkan, mari saudara yang sakit letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, yang terlilit masalah hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kelegaan.
Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup melakukannya Bapa. Berdoa untuk setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, Tuhan lepaskan. Yang merindukan terjadi pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, orang tua bertobat. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu agar kami semua hidup dalam pertobatan. Tuhan juga memberkati untuk setiap Bapa orang-orang yang rindu mengalami Tuhan diberikan keturunan. Biarlah Engkau beri keturunan ilahi. Jamah segala roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau sanggup melakukan yang terbaik di dalam hidup kami. Yang ingin menjual aset, yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan untuk terus bertahan di dalam kehidupan kami menghadapi setiap tekanan dan persoalan. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang terus berharap kepada-Mu. Kami tahu tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Hujan pertobatan tercurah atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan pegang kendali buat bangsa kami. Engkau yang melindungi bangsa ini dijauhkan dari segala perpecahan, kerusuhan, pertikaian, pemberontakan. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Di tengah keadaan Tuhan bangsa kami di tahun-tahun politik ini, Tuhan jagai bangsa ini. Engkau sudah memilih seorang pemimpin yang terbaik, presiden yang terbaik. Karena itu bagian kami hanya berdoa Tuhan, berdoa dan berdoa. Tuhan yang menentukan keputusan di atas segalanya. Manusia boleh berencana, tapi keputusan datang daripada Tuhan. Kami berdoa siapapun yang menjadi presidennya, taruh roh takut akan Tuhan dalam hidupnya. Dia menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh berdoa, berdiri bagi bangsa ini, hidup dalam kebenaran. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati agar terjadi hujan pertobatan, semua orang berbalik dan bertobat. Datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu melalui malam ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Terima kasih, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Kau